Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun ay hadha faslun, bermula ini itu fasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Walladhi yujibu, dan bermula yang mewajibkan apa, alladhi al-ghusla akan mandi itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Salasatun, rupanya salasatun 3, tashtariku bersama-sama, fiha padanya salasah, ar-rijalu syapa laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Wahia, dan bermula salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u itu ittiqa'ul khitanaini, bertemunya kedua alat kelamin, dan yang kedua wa inzalul mani, dan keluarnya sperma, dan yang ketiga wal mautu, dan mati. Wa salasatun, dan 3, takhtassu khusus, biha dengannya salasah, siapa, an-nisa'u perempuan, wahia, dan bermula salasatun takhtassu biha an-nisa'u itu al-haidu, haid, dan yang kedua wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan yang ketiga melahirkan. Pemirsa Istana Al-Quran Channel dimanapun berada, yang mana semoga kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Matan Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Sujja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang mana pada kesempatan kali ini sesuai judul di bawah, kita akan membahas apa-apa saja yang membuat kita wajib untuk mandi besar. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Kata mu'allif hadzal kitab, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sesuatu yang membuat kita wajib untuk mandi itu ada 6 perkara. Dibagi menjadi 2. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u, 3 itu bersama-sama atau ia bisa terjadi kepada perempuan maupun laki-laki, dan salasatun takhtassu biha an-nisa'u, dan 3 ini khusus untuk perempuan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yang mana ia bersama-sama atau terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Yang pertama kata mu'allif hadzal kitab, ittiqa'ul khitanaini, bertemunya kedua alat kelamin. Nah, ketika kedua alat kelamin bertemu, walaupun tidak keluar air mani, maka diwajibkan untuk mandi. Lalu yang kedua yang bersama-sama atau yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yaitu wa inzalul mani, keluarnya sperma. Nah, kalau keluar sperma berarti masuklah dia terhadap hadas besar dan diwajibkan untuk mandi besar. Lalu yang ketiga wal mautu, dan mati. Nah, makanya orang mati harus dimandikan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, kecuali orang yang ia mati syahid atau mati dalam keadaan peperangan, karena darahnya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada khusus mandiin mayit, nanti juga kita bahas di kitab ini insyaallah. Lalu kita bahas pula yang selanjutnya, salasatun takhtassu biha an-nisa'u, 3 yang mana ia khusus terjadi pada wanita, pada perempuan. Langsung saja, wahia, dan bermula salasatun takhtassu biha an-nisa'u, yang pertama al-haidu, haid. Nah, ketika haid, seorang perempuan haid lalu suci daripada haid itu, maka diwajibkan langsung mandi pada saat itu juga, karena untuk melaksanakan sholat. Lalu yang kedua wan nifasu, dan nifas. Nah, darah nifas juga sesudah melahirkan, wal wiladatu, dan melahirkan. Nah, kita harus bedakan wal wiladatu dan wan nifasu. Nifas dan melahirkan. Kalau melahirkan itu darahnya melahirkan, tapi kalau wan nifasu, darah nifas itu darah setelah seseorang melahirkan. Nah, banyak yang salah perempuan-perempuan atau orang-orang yang ia menunggu 40 hari terlebih dahulu untuk bersuci dari nifas, padahal nifas itu tidak selalu 40 hari, tapi umumnya 40 hari. Nah, ketika seorang perempuan ada darah nifas lalu 29 hari sudah bersih, nah wajiblah dia mandi pada saat itu. Jadi tidak semuanya 40 hari, nanti cuman
umumnya saja 40 hari, maka harus lebih diperhatikan kembali untuk darah nifas. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu di video selanjutnya yang membahas tentang fardu-fardunya mandi wajib dan sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.